Salam, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan pada pagi hari ini yang kita ambil dari Mazmur 25 ayat yang ke-12 sampai yang ke-14 yang berbunyi demikian. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Allah yang baik, Tuhan Yesus Kristus, kiranya kasih karunia-Mu telah Kau nyatakan di dalam hidup kami sehingga pada pagi hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan akan firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau memberikan talenta yang baik kepada kami, Engkau membuka hati kami agar kami boleh belajar akan firman-Mu pada saat ini. Kuasailah kami, berikanlah kami karunia-Mu sehingga kami boleh mengerti apa yang Kau maksud di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita angkat judul firman Tuhan kita pada hari ini, yaitu tujuan kekristenan ialah mengerti kehendak Tuhan. Tuhan menyatakan segala jalan Tuhan adalah kasih setia Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, anak cucunya akan mewarisinya. Nah, saudaraku terkasih, dimanapun kita berada pada saat ini, pada pagi hari ini, Tuhan menyatakan siapakah orang yang takut akan Tuhan. Siapa yang takut akan Tuhan? Yaitu orang yang mengenal Tuhan, orang yang tahu mengerti akan kehendak Tuhan. Itulah orang yang takut akan Tuhan dan mau melakukan kebenaran atas nama Tuhan. Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Nah, dengan itu saudaraku, kita tidak boleh mempunyai keraguan. Jika kita takut akan Tuhan, maka Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Jadi kita tidak usah memilih jalan kita sendiri, tetapi kita tetap berserah kepada Tuhan karena Tuhan telah memilih jalan kita, jalan yang terbaik buat kita. Orang itu sendiri akan menetap di dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Nah, alangkah bahagianya hidup kita di dunia ini jika kita mengenal Tuhan. Maka kita akan mendapatkan, orang itu sendiri akan menetap di dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Apa yang kita kejar di dalam kehidupan kita? Yaitu kebahagiaan. Kebahagiaan yang bagaimana yang kita cari di dalam dunia ini? Yaitu kebahagiaan kita hidup di dalam pengawasan Tuhan. Kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kita hidup melakukan kebenaran. Maka dengan itu anak cucunya akan mewarisi bumi. Nah, saudaraku, apa yang akan Tuhan perlihatkan untuk kita? Apa yang akan Tuhan berikan untuk kita? Yaitu anak cucu kita akan mewarisi bumi. Apa maksudnya mewarisi bumi? Mewarisi bumi ialah anak cucu kita akan berbahagia selama-lamanya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Nah, itulah yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Ketika kita takut akan Tuhan, ketika kita mengenal Tuhan, ketika kita mengerti kehendak Tuhan, maka Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Nah, apa yang akan Tuhan nyatakan di dalam hidup kita setelah kita bergaul karib dengan Tuhan? Yaitu dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Apa perjanjian Tuhan di dalam hidup kita? Perjanjian Tuhan di dalam hidup kita, orang itu sendiri akan menetap di dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Nah, itulah yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Maka
ketika kita hidup bersama-sama dengan Tuhan, ketika kita hidup melakukan kebenaran yang Tuhan mau di dalam hidup kita, kita tidak usah bimbang dan ragu. Kita tetap memberikan diri kita kepada Tuhan, melakukan kebenaran yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Biarlah kita membuka hati kita, biarlah kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan menetapkan kebahagiaan kita dan mewarisi di bumi untuk anak cucu kita. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita bersama berdoa. Bapa kami Tuhan Yesus Kristus, pujian, hormat, terima kasih kami Bapa, karena sepanjang malam tadi Engkau telah menyertai tidur kami, sehingga pada pagi hari ini kami tetap diberikan kesempatan. Terima kasih Bapa, kami pun boleh membaca dan merenungkan akan firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya kasih karunia Tuhan yang senantiasa Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami ini Tuhan tidak akan melukai hati Tuhan, tetapi hidup kami selalu takut akan Tuhan, sehingga kami pun akan diwarisi kebahagiaan, dan kami pun akan diwarisi anak cucu yang mewarisi bumi ini Tuhan. Bapa Allah yang baik, Tuhan Yesus Kristus, ajarkanlah kami senantiasa sebagai orang tua Tuhan, agar kami boleh mendidik anak-anak kami, agar kami boleh memberi hikmat yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka tidak jauh daripada Tuhan, sehingga mereka tidak menjadi anak-anak yang memberontak, menjadi anak-anak yang tidak mengerti dengan Tuhan, tetapi biarkanlah kiranya kami dijadikan orang tua yang menjadi teladan, agar anak-anak kami selalu takut akan Tuhan, agar mereka boleh merasakan kebahagiaan yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kami. Bapa Allah yang baik, Tuhan Yesus Kristus, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Janganlah Tuhan meninggalkan kami, tetapi biarlah kiranya Tuhan senantiasa ada di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh melakukan sesuatu yang berharga bagi Tuhan, sehingga Tuhan tidak akan tahan untuk melihat kesetiaan kami, tetapi Tuhan senantiasa memberikan kebahagiaan yang luar biasa di dalam hidup kami. Bapa terkasih, Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini, siapapun kami pada saat ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan lingkupi hati dan pikiran kami. Tuhan nyatakan Roh Kudus Tuhan di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh merasakan berkat Tuhan yang luar biasa sepanjang hari ini, merasakan pertolongan Tuhan sepanjang hari ini, dan kami percaya Tuhan senantiasa memberkati hidup kami hingga sampai sore hari nanti. Biarlah kiranya kami tetap menyerahkan hidup kami setiap saat Tuhan, agar kami tidak melupakan Tuhan di dalam hidup kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Jauhkanlah kami dari kuasa kegelapan, kuasa iblis setan yang ingin mengganggu hati dan pikiran kami untuk tertuju kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kuasa itu Engkau patah tolak, hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa Allah yang baik, Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan pergumulan kehidupan kami, persoalan kehidupan kami, kebahagiaan kami sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan yang ambil alih, dan Tuhan yang punya kuasa untuk hidup kami sepanjang hari ini. Hanya kami serahkan hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang terjadi sepanjang hari ini, Tuhan yang tahu dan Tuhan yang ikut campur di dalamnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur, berterima kasih. Haleluya. Amin.